Halo, assalamualaikum Kak Igun. Waalaikumsalam. Gimana podcast? Jadi kita mau ngobrol apa? Langsung ditagih loh ya. Jadi gini, Kak Igun. Ini mau tanya aja sih sebetulnya. Dulu awalnya kepikiran pengen buka kartu kredit tuh kenapa? Ini awal kenapa buka ya? Oke, kenapa awal buka? Yang pastinya kita kan selebriti. Saya juga desainer. Betul. Kita butuh satu kartu yang bisa mensupport kehidupan kita. Betul. Nggak menutup kemungkinan bahwa megang kartu kredit itu kayak punya rasa kepercayaan diri yang lebih lah gitu. Iya lagi benar. Apalagi kartu kredit dengan limit yang besar gitu. Saya dari awal nggak pernah terima kartu kredit yang limitnya kecil. Oh, berapa tuh? Paling kecil 50 juta kali limit kartu kredit saya. Paling kecil banget 50 juta. Paling kecil 50 juta dan paling besar ratusan juta. Wow. Jadi ya itu saya pakai berpuluh-puluh tahun, ada kali 10 tahunan, dari tahun 2000-an lah saya pakai kartu kredit. Oke. Saya pakai buat traveling, saya pakai buat makan. Aduh. Ya terkadang kan kita kehidupan ada naik dan turun ya. Kadang kalau lagi nggak punya uang cash di ATM ya bisa gesek kartu kredit gitu kan. Mau liburan nggak ada uang ya ada kartu kredit, tenang aja jalan gitu kan. Aduh. Tapi kan setelah itu kita kan harus bayar selanjutnya gitu. Nah, dan di era pandemi seperti ini, aku di awal-awal pandemi itu sebenarnya aku udah mau tutup tuh kartu kredit. Tutupnya itu karena apa? Jadi gini, aku tuh sebenarnya mau tutup kartu kredit karena memang aku nggak kepengen punya tagihan gitu loh. Oke, jadi umumnya aja gitu ya bahasanya ya. Ya, ini umumnya nih. Maksudnya aku lagi nggak kepengen punya tagihan karena maksudnya di era pandemi seperti sekarang ini kan kita belum tentu setiap hari ada uang masuk gitu kan. Iya benar. Pekerjaan juga menurun. Aku juga bikin baju juga sedikit banyak juga ada menurunnya karena aku biasa bikin baju pesta. Klien nggak ada yang pesta, nggak ada yang menikah gitu kan. Jadi maksudnya aku ya rasional aja gitu. Aku nggak mau hidup aku terbebani oleh hutang kartu kredit gitu. Akhirnya ketemu lagi sama teman lama namanya Tresya. Jadi lagi ngobrol dan dia sekarang sukses banget alhamdulillah. Dia bilang, "Kak, tahu nggak sih Kak, kunci dari kesuksesan dan ketenangan aku itu apa? Nikah?" "Enggak Kak, justru kunci sukses ketenangan aku, hidup aku insya Allah berkah karena aku nggak punya hutang kartu kredit." Masya Allah. Saya bilang gitu, serius deh gitu. Soalnya aku juga ada kepikiran nih mau tutup kartu kredit gitu. Karena maksudnya kan zamannya lagi gini-gini. "Kak, lakuin deh Kak," katanya. "Jangan ditunda-tunda," kata dia. Oke. Pasti ada keberkahan yang akan Kakak dapetin gitu. Karena kita jadi terbebas dari hutang Kak. Kakak bayangin kalau Kakak makan tapi makanan itu berbunga apa segala macam gitu deh. Wah. Jadi memang aku tuh memang orangnya kan nggak bisa digurui gitu ya. Maksudnya kan karakter orang masing-masing ya gitu kan. Betul, setuju. Ada orang yang kamu nggak bisa gini karena dosa. Nah, maksud aku memang itu semua ada ajarannya kan, tapi maksudnya cara penyampaiannya itu aku nggak bisa digituin. Setiap orang punya caranya sendiri untuk menuntut ilmu, setiap orang punya cara sendiri untuk bisa merefleksikan apa yang sudah memang ajaran itu mengajarkan kita gitu. Karena maksudnya kita nggak bohong, kita kan hidup di zaman yang modern kan. Betul. Bukannya kita hidup di zaman dahulu kala gitu. Ya kan? Jadi kan maksudnya jadi segala sisi mesti dilihat dulu dari sisi kanan, kiri, depan, belakangnya gitu kan. Betul, dan aku orangnya kayak gitu. Jadi aku makanya kalau aku nggak bisa kalau misalnya nggak boleh gini. Apalagi kalau misalnya berkaitan lu gini ntar dosa. Dikit-dikit dosa, haram gitu ya. Haram gitu kan. Jadi maksud aku itu yang jadi pembelajaran buat aku. Tapi di saat orang menyampaikan segala sesuatunya dengan tenang dari hati, dia ngajarinnya, jadi aku tergerak gitu. Wah, ini insight baru nih, bagus nih, bener nih. Iya, jadi aku tergerak dan hari itu juga aku alhamdulillah melunaskan 3 kartu kredit. Wow, itu berapa tuh Kak kalau boleh tahu? Total kan 6 ya, kalau yang lagi berita yang beredar ya, 6 ya, 6 kartu ya. Ini total kartu kredit aku tuh ada 11, asal Anda tahu ya. Hah? Gile. 11. Udah jangan udah nggak ikut bayar loh. Jadi ada 11. Yang 3 aku udah tutup. Ya. Iya. Terus udah gitu
sehari kemudian aku tutup lagi 3. Oke, ini gue merinding nih asli. Nah, ini masih ada 3 lagi karena memang 3 atau 4 lagi yang jumlahnya agak besar. Jadi aku harus bagaimana mengatur supaya itu bisa tertutup dan tertutup semua. Oke, tahan Kak, tahan lo. Ini penasaran nih. Itu dari 11 kartu kredit, boleh tahu nggak? Ya. Satu-satunya tuh kisaran atau average-nya berapa? Di 6 kartu kredit yang aku punya itu, tagihan aku tuh nggak besar-besar. Ada yang overpayment aku. Aduh. Overpayment aja 700.000 apa sejuta aku nggak ambil. Aduh. Aku ikhlasin buat kartu kredit. Terus udah gitu banyak poin-poin, banyak reward aku ikhlasin ke kartu kredit gitu. Nutupinnya itu nutupin semua yang tadi itu ya udah berjalan ya berapa tuh? Ditutupin itu 6 ya berarti ya. 6 dari 11 itu nutupinnya dari uang tabungan. Dari uang tabungan. Wah, gila nggak kebayang sih. Oke, ini penasaran ya. Kan kalau memang kita tarik ke agama misalnya, ya kan? Ya. Mungkin gue atau teman-teman yang lainnya mungkin ada yang udah tahu dalilnya misalnya mengenai kartu kredit. Kalau kita berbicara masalah bunga dan hutang gitu kan, maksudnya kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Yes, ya kan? indeed. Gitu, dan ternyata aku juga baru tahu kalau di Islam itu memang diajarkan untuk tidak melakukan riba. Yes, itu Kak. Pas aku sebenarnya pas aku nutup aku nggak tahu tuh masalah riba dan segala macam. Oh iya. Oh kirain udah tahu tuh, belum ya? Aku cuma posting thank you untuk kartu kredit yang udah menemenin aku belanja selama ini. Tapi ternyata bawahnya, wah ini cocok nih duta anti riba. Ini gue bilang, waduh. Oh my god. Yeah. Jadi dan aku seneng banget, yang bikin aku seneng apa, bahkan teman-teman aku yang kerja di bank aja langsung WhatsApp gitu, Kaigun menginspirasi banget, alhamdulillah aku hari ini tutup juga. Oh alhamdulillah. Gitu deh gitu. Jadi ya maksudnya lepas dari apakah itu mereka melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam atau memang ya kebutuhan ekonomi sekarang gitu. Maksudnya kita nggak bisa, maksudnya lepas dari apa yang diajarkan oleh agama ya, tapi kita maksudnya di era sekarang ini kita hidup harus realistis deh. Betul. Kalau menurut aku, maksudnya gini, kalau nggak ada ya nggak usah beli. Betul. Ya kalau nggak ada ya jangan diada-adain. Iya betul. Ya bersabar aja, bertahan aja dulu. Betul. Kan ada dua tuh, kayak ada needs, ada wants gitu istilahnya ya. Iya gitu. Nah. Tapi kan kalau manusia kan banyak wants-nya daripada needs-nya. Iya bener, ya kan? Bener lagi asli. Sesuatu yang sebenarnya nggak dibeli juga nggak apa-apa. Lihat handphone baru, keluaran baru, kita aja nggak perlu aja bisa beli tuh handphone, bisa ganti. Iya betul. Padahal handphonenya sebelumnya nggak kenapa-napa tuh. Nggak kenapa-napa juga. Iya bener. Kan? Tapi kalau dipikir-pikir nih Kak Igun ya, iya kan? Ya. Islam tuh sebetulnya memang udah mengajarkan dari awal bahwa, ya kan, sebelum datangnya pandemi, ya mau datangnya pandemi, sebetulnya Islam memang kalau dipikir-pikir nih udah happy. Kita nggak disuruh untuk ya begitu riba, bunga dan lain-lain ya kan, yang ujung-ujungnya malah menyusahkan juga kan. Nah, kalau perkara riba, Kak Igun sendiri apa yang Kak Igun tahu tentang riba? Waduh, agak berat nih pertanyaannya. Pengen tahu. Apa coba? Mendingan daripada kamu tanya aku, mendingan kamu ngajarin aku aja. Kamu kasih tahu aku. Aku takutnya aku salah ngomong lagi. Loh, enggak, justru kan di podcastku ini, Kak Igun ya. Ini semuanya tuh bebas bersuara. Kan kita kan nggak bawa-bawa dalil nih. Nah, makanya pengen tahu stigma yang didapat dari si narsum, stigma yang didapat itu yang mindset dari si narsum yang aku telepon ini nih, pengen tahu batasannya sampai mana. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan bukan ustadz, bener nggak? Menurut kita aja. Nah, pengen tahu. Selagi kita nggak bawa ayat-ayat dalil-dalil lah, selagi pakai mindset mah insya Allah mah aman. Makanya pengen tahu dari Kak Igun nih. Nanti baru dari aku deh, versiku deh. Oke. Jadi kalau menurut aku itu kan riba itu kan kita hidup dari bunga ya, gitu kan? Betul. Terus? Ya kan, kalau apapun yang kita beli terus udah gitu jumlahnya jadi kayak melebihi pinjaman gitu kan, terus udah gitu yang kayak gitu-gitu tuh, nah itu juga akan ya semakin lama hutang itu juga akan numbuh gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa menjadi penyakit juga buat diri kita sendiri gitu. Betul. Terus menurut Kak Igun itu dosa nggak kalau tiba-tiba nilai barangnya bertambah naik gitu? Kalau aku berbicara dosa lillahi ta'ala ya. Kalau memang di Islam memang dikatakan dosa gitu, ya berarti dosa. Islam yang bilang ya kan? Iya, jadi kalau Al-Quran mengajarkan dosa, ya itu dosa. Tapi maksud aku itu balik lagi kan, maksudnya karena kita nggak tahu, jadi makanya kita kan tetap melakukan itu sebenarnya. Tapi pernah kepikiran nggak Kak Igun? Gini nih, kok
riba? Kok kita yang dosa? Padahal kan kita kan ikhlas. Kebayang nggak? Kita kan ikhlas nambahinnya. Kok kenapa kita dibilang dosa? Ya harusnya yang dibilang dosa tuh yang ngasih riba dong, bukan yang, kebayang ya, misalnya dari banknya dong gitu, bukan dari kitanya dong. Itu pernah kepikiran nggak stigma itu? Enggak. Kalau versi kamu? Kalau versiku gini nih Kak Igun. Jadi kita yang nyetor nih ya, kenapa keikut dosa juga? Karena kita melancarkan proses si ribawi itu Kak Igun. Menurutku, ya kan. Jadi misalnya ada rentenir nih, walaupun kelihatannya dia yang ngasih, dia yang bungain, dia yang naikin, tapi kan kita ikut support dalam proses si riba ini sehingga terjadi kan. Makanya Rasul bilang kita juga kena yang nyetor, begitu Kak. Tapi kamu sempat punya kartu kredit nggak? Punya Kak, walaupun satu mah punya. Udah ditutup belum? Udah, alhamdulillah. Bu, deg-degan itu. Nyicilnya deg-degan banget. Soalnya gitu, gara-gara baca Quran tuh ada tuh di Al-Baqarah. Allah perangin pelaku riba. Ngeri banget ya? Itu yang ngeri banget tuh, makanya. Nah, terus akhirnya pas yang statement video dari Kak Igun tuh takut sama riba. Terus sekarang jadinya gimana? Mau ditutupin semua, nyicil-nyicil pelan-pelan? Ya harus. Ditutupin semua. Istilahnya ya aku hidup dengan apa adanya aku aja. Iya, lebih tenang dong, kan gak ada utangnya. Oh iya, pasti gitu. Tapi maksud aku, setidaknya aku bisa menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu dekat lah. Aku punya target dalam 2 bulan terakhir ini harus selesai. Wih, mantap. Ini nih baru nih diniatin nih. Suara kamu kayak Robby Purba deh. Kok bisa sama ya? Dulu dia seniorku sih waktu di VJ MTV. Aku juga VJ Kak. Mungkin banyak belajar kali dari dia jadi sama. Ada lagi nih Kak tentang istilahnya gini. Ini bukan mengguru ya, yang aku tahu ya. Kan tadi kan Kak Igun masih nanya kan yang aku tahu ya. Jadi perkara riba itu, yang dosa paling ringan riba itu sama seperti menzinahi ibu sendiri. Pernah denger nggak? Baru sekarang dengar. Nah, apa tanggapan Kak Igun? Ya horor ya. Horor ya, kayak acara Roy Kiyoshi temennya Robby Purba ya, horor ya. Macam seperti itu ya, horor ya. Jadi ya maksud aku, kalau akhirnya memang kita tahu seperti apa, ya mungkin dari dulu-dulu yang nggak dilakuin sebenarnya. Ya betul, karena memang kita baru tahu gitu kan, nggak masalah. Ya betul. Ih cakep, bentar lagi mau lunas nih, alhamdulillah nih Kak Igun, aku doain ya mudah-mudahan nih cepat lunas ya Kak I. Siapa tahu podcast ini ada honornya gitu, bisa buat bayar kartu kredit. Gila, gue langsung dibuka di depan lo, asli. Iya. Gimana? Ya bantuin lah, insya Allah berkah. Ih ngeri banget langsung dikasih begituan gue. Beban ya Kak, nggak jadi tayang juga nggak apa-apa deh Kak. Kalau aku sih dari pribadi aku ya sebenarnya ya, pribadi aku, jalan yang aku ambil ini yang pertama adalah insya Allah bisa memberikan keberkahan buat diri aku sendiri. Amin, amin ya Allah. Ada perubahan dalam diri aku sendiri. Betul. Dan buat aku nggak ada yang namanya telat untuk kita belajar, nggak ada juga yang kata telat untuk kita tahu gitu. Setiap orang punya timing masing-masing untuk mengetahui apa yang beda-beda gitu waktunya gitu loh. Ya nggak sih Der? Betul. Setuju. Maksudnya ya kalau aku sih bilangnya, maksud aku gini, ya semoga apa yang aku lakuin itu adalah sebuah kebaikan buat aku sendiri, buat keluarga aku, dan juga buat sahabat-sahabat aku gitu. Jadi karena aku juga bukan tipe yang buruan tutup, aku nggak mau seperti itu gitu, karena aku belum memiliki kapasitas untuk bisa memberikan pembelajaran buat orang gitu. Jadi maksud aku, orang mau ngambil sisi positif dari aku ya silakan ambil. Dengan mereka melihat postingan aku, dengan aku akhirnya juga membuat klarifikasi di YouTube aku gitu. Tapi mereka mau melihat pemberitaan ini dari sisi Islam boleh, mau lihat dari sisi memang kondisi perekonomian saat ini juga tidak mensupport kita untuk hidup menggila-menggila, boleh. Keren. Jadi gitu sih. Oke, sip. Kalau gitu insya Allah nanti mudah-mudahan cepat kelar deh Kak Igun ya. Kalian ntar mau doain doang kalau bisa. Terus apa dong? Saran aku sih, ya maksudnya jadi paham-paham lah. Tapi kok aku herannya sama kamu, tau nggak apa? Apa? Kamu bisa bikin IG story, kamu polling. Kok tahu sih? Tapi kamu follow aku pun enggak. Iya. Ini kan baru mau follow Kak. Lu pikir lu siapa? Enggak. Oke. Bukan. Waktu itu tuh udah lama tuh kan kita udah kenal zaman-zamannya inbox tuh waktu aku manggung kan. Cuma waktu itu kan nggak nemu akunnya dan baru aktif Instagram sekarang ini gitu. Tadinya main Twitter Kak gitu. Ada aja jawabannya ya. Ih beneran.